Kita akan membangun sistem basis data untuk sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyalinda Kupang. Cara pertama, kita akan membangun database terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita klik di database. Oke, di sini kita beri nama database-nya DB Perpustakaan. Kemudian kita klik create. Selanjutnya kita klik di DB Perpustakaan. Kita buat tabel yang pertama adalah tabel admin dengan jumlah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian kita klik go. Oke, di sini yang pertama ID admin. Yang kedua nama. Yang ketiga tempat lahir. Yang keempat tanggal lahir. Yang kelima alamat. Yang keenam email. Dan yang ketujuh telepon. Yang kedelapan paspor. Yang kesembilan status. ID admin tipenya kita gunakan integer. Nama kita gunakan teks. Nama kita gunakan teks. Tempat tanggal lahir kita gunakan teks. Tanggal lahir kita gunakan date. Alamat kita gunakan teks. Email kita gunakan teks. Telepon kita gunakan teks. Paspor juga kita gunakan teks. Status kita gunakan varchar. Char. Maaf, kita gunakan char. Di sini 1. Kemudian di ID admin ini kita gunakan atau increment primary. Oke. Selanjutnya kita klik save.
Setelah itu kita tambahkan tabel baru, kita klik di database DB perpustakaan. Di sini kita beri nama tabel lemari dengan jumlah kolom 2. Kemudian kita klik go. Oke. Di sini ada ID lemari. Yang kedua ada nama lemari. ID lemari kita gunakan in. Nama lemari kita gunakan teks. ID lemari kita gunakan auto increment. Primary. Kemudian kita klik save. Tabel yang berikutnya, kita klik di DB perpustakaan. Kemudian di tabel yang ketiga dengan nama tabel rak. Jumlah kolom ada 3. Kemudian kita klik go. Oke, di sini ada ID rak. Yang kedua ada nama rak. Dan yang ketiga ada ID lemari. ID rak kita gunakan in. Tipenya kita gunakan in. Nama rak tipenya kita gunakan teks. ID lemari tipenya kita gunakan in. Kemudian di ID rak kita gunakan auto increment primary. Kemudian kita klik save. Selanjutnya tabel yang keempat, kita klik lagi di DB perpustakaan. Di sini tabel buku dengan kolom ada 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita klik go. Oke, di sini yang pertama ada ID buku. Yang kedua ada judul. Ketiga intisari. Yang keempat tahun terbit. Yang kelima ISBN. Yang keenam jumlah halaman. Yang ketujuh jumlah buku. Yang kedelapan ID penulis. Ke-9 ID terbit. Yang ke-10 ID jenis buku. Yang ke-11 status. Di sini ID buku tipenya kita gunakan in, judul kita gunakan tipe teks, intisari teks, tahun terbit varchar, lebarnya 4,
ISBN-nya kita gunakan teks, jumlah halaman kita gunakan int, jumlah buku kita gunakan int, ID penulis kita gunakan int, ID terbit kita gunakan int, ID jenis buku kita gunakan int, status kita gunakan char. Status kita gunakan char 1, ISBN-nya kita gunakan 0, ID buku kita gunakan auto increment primary, Oke, selanjutnya kita save. Selanjutnya tabel yang berikut, kita klik di DB perpustakaan. Di sini tabel penulis, di sini tabel penulis, jumlah kolomnya ada 8. Kemudian kita klik go. Di sini yang pertama ada ID penulis, yang kedua ada nama, yang ketiga tempat lahir, keempat di sini tanggal lahir, alamat, email, telepon, dan yang terakhir adalah status. ID penulis tipenya kita gunakan int, nama kita gunakan teks, tempat lahir kita gunakan teks, tanggal lahir kita gunakan date, alamat teks, email teks, telepon teks, status kita gunakan char,
Sini kita gunakan 1. Di ID penulis kita gunakan atau increment primary, kemudian kita klik save. Selanjutnya tabel yang berikutnya kita klik di DB perpustakaan. Di sini tabel penerbit, jumlah kolomnya ada 7. Oke. Kemudian kita klik go. Di sini yang pertama ID penerbit, yang kedua nama, yang ketiga alamat, yang keempat kota, yang kelima email, yang keenam telepon, yang ketujuh status. ID penerbit, tipenya kita gunakan in, nama tipenya teks, alamat kita gunakan teks, alamat teks, kotak teks, email teks, telepon kita gunakan teks, status kita gunakan chat. Di sini kita gunakan 1. ID penerbit ini kita gunakan auto increment. Oke, selanjutnya kita klik save. Selanjutnya tabel yang berikutnya kita klik di DB perpustakaan. Kemudian di sini kita beri nama tabel jenis. Di tabel jenis ada 2 kolom. Oke. Kemudian kita klik go. Yang pertama ada ID jenis buku. Yang kedua ada nama. ID jenis buku kita, tipenya kita gunakan in. Nama tipenya kita gunakan teks. Kemudian ID jenis buku kita gunakan auto increment primary. Kemudian kita klik save. Tabel yang berikutnya kita klik di DB perpustakaan. Di sini nama tabelnya
tabel profil, dengan jumlah kolom ada 8. Kemudian kita klik go. Oke, di sini nama yang pertama ID profil, yang kedua nama perpustakaan, yang ketiga alamat, yang keempat email, yang kelima telepon, yang keenam URL, yang kedelapan deskripsi, dan yang ke-9 kepala perpustakaan. ID profil kita gunakan in, nama perpustakaan in, nama perpustakaan sampai deskripsi kita gunakan in, kemudian kepala perpustakaan kita gunakan teks. Oke. Di ID profil kita gunakan auto increment, primary, kemudian kita klik save. Tabel yang berikutnya, yang pertama kita klik di DB perpustakaan. Oke. Di sini nama tabelnya tabel detail. Dengan jumlah kolom ada 4. Kemudian kita klik go. Oke. Yang pertama ada ID detail. Yang kedua ada ID pinjam. Yang ketiga ada ID buku. Dan yang keempat ada jumlah. Di sini ID detailnya tipenya kita gunakan in, ID pinjam. Pokoknya semuanya kita gunakan in, dari ID detail sampai jumlah, tipenya kita gunakan in. Oke. Di ID detail kita gunakan auto increment. Kemudian kita save. Tabel yang berikutnya, yang pertama kita klik di DB perpustakaan. Kemudian kita beri nama tabelnya tabel pinjam. Jam, jumlah kolomnya ada 7. Kemudian kita klik go. Pertama ada ID pinjam. Kedua ada tanggal pinjam. Ketiga ada tanggal kembali. Keempat ada ID pengunjung.
Kelima ada status. Keenam ada diserahkan. Dan ketujuh diterima. Di ID pinjam, tipenya kita gunakan in, tanggal pinjam kita gunakan date, tanggal kembali kita gunakan date. Di sini 0. ID pengunjung in, status char. Di sini 1. Kemudian diserahkan kita gunakan in, diterima kita gunakan in. Di sini 0. ID pinjam auto increment, kita gunakan auto increment. Oke, selanjutnya kita klik save. Oke, tabel yang berikutnya kita klik di DB perpustakaan. Oke, di sini nama tabelnya pengunjung dengan jumlah kolom 10, 6, 7, 8. ID pengunjung 10 kolom. Kemudian kita klik go. Oke, yang pertama ada ID pengunjung. Yang kedua ada nama. Yang ketiga tempat lahir. Yang keempat tanggal lahir. Yang kelima alamat. Yang keenam jenis kelamin. Dan yang ketujuh email. Kedelapan telepon. Kesembilan kategori. Yang ke-10 password. Oke, di ID pengunjung tipenya kita gunakan in, nama teks, tempat tanggal lahir teks, tanggal lahir date, alamat kita gunakan teks, jenis kelamin varchar, email kita gunakan teks,
telepon teks, kategori teks, paspor kita gunakan teks. Oke, di ID pengunjung kita gunakan auto increment. Oke, kemudian kita klik save. Baik, di sini ada 11 tabel. Yang pertama admin, buku, detail jenis, lemari, penerbit, pengunjung, penulis, pinjam, profil, dan rak.